يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كون لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وآداب النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, tadi Ketua DKM Ustaz Jamal Syarif WA saya, mang katanya kita ngisi ngaji di Masjid Al-Ittihad kita. Ya, jawab insyaallah. Karena memang pewakil yang pertama ya kami itu Haji Simit ya, itu adalah kakak dari abek saya gitu. Para hadirin sekalian, kita akan bahas ini kitab namanya Risalatul Mu'awanah ya, Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang sering kita kenal. Beliau adalah pengarang Shahihur Ratib ya, yang pengarang Ratibul Haddad ya, namanya Habib Abdullah Al-Haddad ya. Beliau banyak pak karangan-karangan kitabnya gitu. Di antaranya ini namanya Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Muwazarah. Arti di kitab sebuah risalah ya. Risalah artinya itu surat gitu ya, tentang
apa namanya, di sini disebutkan al-muawanah ya. Al-muawanah ini bisa saling menolong ya. Wal mudhaharah juga sama, memperjuangkan, menolong, mendukung gitu. Wal muwazarah, muwazarah juga sama, mendukung juga gitu. Birrabina, bagi orang yang gemar, orang yang gemar ya, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin gitu. Fi suluki thariqil akhirah, dalam kita menjalani thariqil akhirah, jalan untuk menuju akhirat gitu. Jadi nanti apa ini mic-nya? Bisa ya, cek. Bismillah. Jadi ini ya hadirin sekalian jamaah, bahwa kitab ini adalah sebuah risalah ya, sebuah tulisan gitu ya, surat tentang bagaimana kita nih selaku hamba-hamba Allah gitu saling bisa menolong, mendukung gitu ya, mempertemukan gitu ya. Fi suluki thariqil akhirah, dalam kita suluk ya, berjalan menuju akhirat begitu. Jadi ini nanti kebanyakan membahas tentang ini Pak, kebatinan kita gitu. Kalau fikih kan dia membahas tentang apa namanya, yang dohir-dohir, yang nampak-nampak begitu. Tapi kalau ini ya akan membahas tentang apa namanya, batin kita. Jadi bukan hanya dohir yang kita bersihin pakai sabun ya, sikat gigi, sampoan gitu, tapi batin kita pun, ruh kita ini harus kita bersihkan juga begitu, harus kita obati ya. Jangan sampai banyak penyakit, banyak virus gitu ya yang menghendap di hati kita begitu. Nah ini Habibullah beliau karang ini kitab gitu. Yang pertama adalah ini bab tentang keyakinan, hadirin sekalian, keyakinan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ini di hatinya ada keraguan gitu, ada juga praduga, sangkaan begitu ya. Harus kita yakini hati kita ini ya gitu. Kata Habib Abdullah yang pertama, wa alayka ayyuhal akhul habib bitaqwiyati yakinika. Wa alayka, biasakan kita itu ya, akhul habib, saudara tercinta, kata Habib Abdullah, bitaqwiyati yakinika ya, dengan menguatkan yakin kita gitu. Jadi keyakinan kita ini harus dikuatkan, hadirin sekalian gitu. Wa tahsinihi, dan juga memperbaiki kita punya hati gitu. Fa innal yakina idza tamakkana min qalbi wastaula alaihi sara ghaibu kana musyahadah. Jadi kalau udah yakinnya udah kuat, yakinnya udah mantap, hadirin sekalian, dan juga hati kita ini sudah bisa menguasai keyakinan gitu. Sara ghaibu kana musyahadah. Nanti yang gaib itu, yang tidak terlihat oleh mata kita, itu bisa syahadah, terlihat jelas. Itu hadirin sekalian. Ya. Jadi yang gaib-gaib itu bisa terlihat. Maka boleh jadi para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah itu, mereka bisa melihat yang gaib-gaib. Bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka begitu.
Karena memang keyakinannya udah kuat sama Allah. Karena memang dia bisa menguasai itu, ya, hatinya bisa menguasai keyakinan kepada Allah. Jadi nggak ragu lagi kita. Ini kita Pak dari jamaah sholat maghrib nih, itu berbeda-beda tuh kualitas keimanannya. Ada yang 100%, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Beda-beda tuh keyakinannya. Gitu hadirin sekalian. Ya, jadi ketika keyakinan kita udah kuat, kemudian hati kita bisa menguasai keyakinan itu, yang goib itu, yang udah nampak itu bisa terlihat, gitu. Ya, ini bukan hal yang khurafat Pak. Ya. Kalau yang salafi itu Wahabi biasanya percaya dengan itu. Ya, banyak cerita-cerita biasanya para wali-wali itu ketemu dengan gurunya, gitu kan ya. Ya. Padahal jaraknya itu udah beberapa tahun gitu. Ya, hadirin sekalian. Ini Allah buka ya. Kegoiban itu menjadi syahadah. Yang gak nyata, gak kelihatan, itu menjadi kelihatan gitu hadirin sekalian. Nah, kemudian wa inna dzalika yaqulul mungkin. Ketika itu orang yang yakin dalam hatinya itu, kama qala Ali karamallahu wajha, sebagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, lau kushifa ghita'u mazdadtu yaqinan, kata Ali. Kata Sayyidina Ali, andai kata itu tutupan hijabnya Allah buka tuh, ya, karena memang keyakinannya juga kuat, ya. Kemudian juga keyakinannya itu bisa menguasai hatinya, gitu. Nah itu yang tertutup hijab seseorang itu bisa kebuka, gitu. Bahkan bertambah yakin dia, bertambah yakin hadirin sekalian. Ya. Iman itu kan yakin, percaya, begitu. Coba kalau kita di hati kita nggak ada rasa percaya, mungkin kita nggak ada di Masjid Al-Ittihad untuk sholat berjamaah maghrib tadi, gitu. Jadi ya modalnya adalah yakin hadirin sekalian, gitu. Apapun yang kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis, gitu. Kalau nggak kita yakin itu nggak bakalan bisa ada khasiatnya. Kita makan obat dari dokter yang diberikan resepnya kepada kita. Kalau kita nggak yakin, nggak bisa toh untuk sembuh hadirin sekalian. Ya. Jadi obat itu sebagai wasilah perantara untuk menyembuhkan penyakit kita. Pada hakikatnya adalah Allah dengan wasilah obat itu hadirin sekalian. Gitu. Jadi kata Imam Ali, andai kata hijab kita Allah buka tuh, ya, hijab kita, penghalang kita Allah buka, itu keyakinan kita akan bertambah, gitu hadirin sekalian. Wal yakin ibaratun an kuwatil iman bi sabatihi wa rusuhihi. Ya, iman yakin itu adalah ibarat ungkapan, ya. Yakin itu adalah ibarat ungkapan dari kekuatan iman dengan kuatnya dan melekatnya, gitu. Jadi dengan kekuatan iman itu, dengan kekokohan iman itu, dengan melekatnya iman itu bisa kita yakin, gitu hadirin sekalian. Hatta yasirah ka'annahu at-taulus syamikh, seakan-akan itu seperti gunung yang menjulang tinggi, gitu. Jadi kalau ada gunung menjulang tinggi, walaupun dia ketiup angin begitu ya, begitu kencang gitu ya, itu tetap dia kokoh, ya, kecuali mungkin kiamat yang kubro yang besar ya, bisa itu hancur itu gunung. Gitu. Jadi kalau udah keyakinan kita udah kuat tuh, ya, itu nanti seakan-akan kata Habibullah, gunung yang menjulang tinggi. Walaupun nanti banyak goncangan keraguan, banyak gangguan yang akan meragukan dia, gitu. Itu nanti nggak bisa, ya, nggak bakal bisa itu keraguan,
praduga akan menggoyahkan keyakinannya. Gitu. Walaupun misalnya disogok dengan uang gitu ya, imannya gak bakal luntur hadirin sekalian. Dikasih jabatan, dikasih kekayaan gitu, itu gak bakalan punah keimanannya gitu. Kan banyak kita ya hadirin sekalian, ketika Allah uji kefakirannya, Allah uji dia kemiskinannya, tapi dengan diberikan uang, diberikan jabatan gitu, diberikan, dijamin kehidupannya, lalu imannya luntur hadirin sekalian. Nah makanya Habibullah Al-Haddad ini ya, dia buka bab yang pertama itu untuk mengencangkan, menguatkan kita punya iman hadirin sekalian. Itu jangan sampai punah dengan duniawi, tergiur dengan duniawi hadirin sekalian. Memang kan kekayaan, kemiskinan itu ujian dari Allah. Ketika dia Allah berikan kaya, bisa enggak dia bersyukur kepada Allah? Gitu. Jangan kita anggap itu Pak, kekayaan itu merupakan kebahagiaan, enggak Pak. Gitu. Allah uji dia kekayaannya. Bisa enggak hartanya itu digunakan untuk hal-hal yang positif begitu. Begitupun sama ya, kemiskinan itu juga Allah uji. Dia sanggup enggak kesabaran atas yang Allah berikan ujian dengan kemiskinannya. Gitu. Kalau sabar, dia jalani terus ibadahnya, kewajiban dia kepada Allah, gitu. Ya, itu berarti orangnya ya dia sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, gitu hadirin sekalian. Ya. Jadi kalau udah yakin, gitu ya, udah yakin, kemudian ya itu seperti gunung yang menjulang tinggi, ya. Jadi keraguan itu nggak bisa menggoyahkan dia, ya. Nggak bisa, keraguan itu, praduga itu nggak bisa mengganggu dia, gitu. Nggak bakalan bisa tetap keraguan praduga itu, ya. Sedikit pun nggak ada, karena memang hati itu udah 100%, gitu hadirin sekalian. Fa'in ja'at min kharijin, ya, lam tusqa ilaihal udhun. Walaupun nanti ada gangguan-gangguan yang eksternal yang datang dari luar gitu. Barangkali di keluarga kita nggak ada, dari istri kita nggak ada gangguan, dari anak enggak, dari mertua enggak, dari adik ipar enggak, ya. Atau dari tetangga, gitu, atau dari teman kita, gitu. Walaupun itu mengganggu kita, menggoncang keyakinan kita, dah, ente pilih ini aja dah, gitu, ya. Pilih yang non muslim aja, gitu ya. Imannya luntur tuh hadirin sekalian, gitu ya. Nah kemudian walaupun tadi gangguan dari eksternalnya, dari luar itu ya, yang datang kepada dia nggak perhatian tuh Pak, nggak memperhatikan itu, udah tetap dengan keyakinannya. Kemudian juga walam yaltafit ilaihil qalbu, hatinya itu nggak menoleh sedikit pun hatinya, gitu. Jadi nggak melirik sedikit pun hadirin sekalian, karena memang udah yakin banget sama Allah, begitu hadirin sekalian. Jadi kita modalnya itu harus yakin, gitu. Kemudian wasyaitanu la yastati'u ad-dunuhu min sahibi hadzal yakin. Bahkan setan itu nggak bisa deketin dia. Setan itu nggak bisa deketin orang yang sudah keyakinannya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Ini yakinnya seperti para yakinnya sahabat, para anbiya, para wali-wali Allah, begitu hadirin sekalian. Coba, wali Allah itu makamnya, kuburannya sudah meninggal tapi banyak orang yang menziarahinya. Gitu. Banyak orang yang datang. Ya, nggak habis-habis tuh, nggak pernah sepi itu makam wali. Ya. Baik yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin yang di luar kota hadirin sekalian, nggak pernah sepi itu, gitu. Ya karena memang masa hidupnya hadirin sekalian
Mereka itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Enggak ada sedikit pun itu rasa ragu, rasa waham, rasa enggak ada sekali. Gitu. Nah, ini kita sedikit-sedikit nih. Kita kaji ya di hati kita itu keyakinan kita hadirin sekalian. Ya, gitu. Dan kalau level kita mah kadang-kadang kalau lagi ada ujian nih, ya, baik itu di keluarga, tingkat masyarakat barangkali gitu. Itu kadang-kadang kita suka terlena hadirin sekalian. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lagi ngaji wajib, ya. Tiba-tiba ada undangan Maulid Nabi gitu. Maulid Nabi kan hukumnya sunnah. Wajib hukumnya apa? Ngaji hukumnya apa? Wajib. Ya. Kita duluin sunnah bukan wajib? Duluin wajib begitu. Kalau sunnah kita prioritaskan, wajibnya ditinggalin, namanya maghrur, tertipu kita. Gitu. Wajib dulu yang harus kita laksanakan gitu. Kemudian hadirin sekalian, bal yafirru wa yafruq, bahkan setan itu ya, dia lari terbecir-becir, berpisah-pisah kelompok itu setan. Karena memang tak mampu untuk deketin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Wa yaqna'u bis-salam. Ya. Orang kalau dia yakin itu Allah cukupin dia dengan keselamatannya. Gitu hadirin sekalian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafruqu min dili umar. Kata Nabi, syaitan itu dia layak roku, dia berpisah-pisah gitu. Min dili umar, lihat bayangan Sayyidina Umar, ini syaitan udah berfirqah, udah berpisah-pisah dia. Ada Umar gitu. Yang tadinya dia berkelompok untuk ganggu manusia, karena melihat Umar, dia itu udah takut duluan, kan? Becir duluan gitu. Kemudian ya, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka asyaitanu fajjan akhar. Ya, dan tidaklah berjalan si Umar di suatu jalan gitu, kecuali syaitan itu dia jalan dari tempat yang lain gitu. Ya, ini Umar lewat sini, si Umar bisa buka duluan gitu. Lewat mana? Pamangan ya. Iya, ke Pamangan gitu. Pamangan nama Umar takut dia kecil gitu kan. Takut dia tuh. Saking Umar ini apa? Keyakinannya sama Allah 100%. Masya Allah. Nah, kalau kita nih, walaupun misalnya hujan di waktu subuh, hujan di waktu Jumatan, tetap ke masjid, Pak. Tetap ke masjid, Pak. Jangan sampai apa namanya, keyakinan kita sama Allah itu punah, gugur. Atau Ustaz hujan gitu. Ya, itu kan gugur dalam fikih. Ya dalam fikih boleh emang. Kalau hujan kita gugur untuk berjamaah gitu. Tapi kalau tasawuf nih, omongannya tasawuf tetap dia jalan dari rumah ke Masjid Al-Ittihad gitu hadirin sekalian. Nah, karena keyakinannya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita coba dikit-dikit gitu. Jangan bilang nggak bisa nih Ustaz kita. Jangan, dikit-dikit kita coba hadirin sekalian gitu. Kemudian yuqawwi wa yahsunu bi asbabin. Nah, ini nanti hadirin sekalian bahwa keyakinan itu bisa diperkuat, bisa bagus keyakinan kita. Ini ada sebab-sebabnya. Ini ada 3 sebab. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-aslul ladzi alaihi al-madaru ayyusiyal abdu bi qalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbar dalati ala jalalillah. Nih kuncinya Pak. Kalau iman kita mau mau kuat 100% ya. Sebab yang pertamanya adalah itu bahwa seorang hamba itu memperhatikan dengan hatinya, telinganya ya, min istimali ila istima'il ayati wal akhbar gitu. Artinya kita fokus memperhatikan gitu ayat-ayat Allah sama hadis-hadis Nabi gitu.
Jadi kalau memperhatikan itu betul-betul kita konsen, gitu, fokus, konsentrasi 100%. Kayak kita panggil anak kita tuh lagi nonton TV, lagi main game di HP-nya, kita panggil kagak nyaut dia, gitu. Nah kita ibadah sama Allah tuh kayak gitu tuh, gitu. Kita perhatiin bener ayat Allah, kita perhatiin bener hadis Nabi, begitu. Nah itu fokus konsentrasi itu yang pertama, gitu. Ala jalalillah, atas kebesaran Allah. Allah maha besar, hadirin sekalian. Ya, Allah bisa menciptakan semuanya, gitu kan ya, gitu. Kita dikasih mata, bisa melihat, dikasih telinga, bisa mendengar, gitu. Dikasih mulut, bisa berbicara, dikasih tangan, bisa kita meraba, memegang, kasih kaki, kita bisa berjalan, hadirin sekalian, gitu. Beda dengan makhluk-makhluk lainnya, gitu. Ya. Kemudian juga kita perhatiin wa kamalihi, bagaimana kesempurnaan Allah. Allah ciptakan kita itu sesempurna makhluk, gitu ya. Beda sama binatang, beda sama tumbuh, beda sama benda-benda yang mati, gitu hadirin sekalian. Ya. Wa Allah matihi, bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Allah itu ciptakan lautan, ya. Allah itu ciptakan langit, gitu ya. Kemudian hadirin sekalian, Allah ciptakan gunung, begitu ya, yang nggak bisa manusia itu membuatnya, hadirin sekalian. Nah, jadi kalau misalnya ya kita nih hamba Allah udah memperhatikan di hati kita, telinga kita tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang kesempurnaan Allah, begitu ya, tentang manunggalnya Allah, sendirinya Allah ciptain manusia, gitu. Kalau kita kan ciptain robot aja banyak tuh yang intervensi di dalamnya, begitu ya. Kemudian hadirin sekalian, wal amri was sultani wal qahri, ya. Bagaimana Allah memerintah, bagaimana Allah itu menguasai, bagaimana Allah itu bisa memaksa, hadirin sekalian, gitu ya. Jadi apa yang kita ini usahakan, ya hadirin sekalian, itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga hadirin sekalian, jangan kita pede banget percaya ketika misalnya kita nih ya sholat, kita ibadah, puasa, ngaji, sedekah, ya, kita pasti dimasukkan ke surganya Allah, belum tentu ya. Emang siapa kita, hadirin sekalian? Itulah yang dipegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal pikiran. Kalau udah kita sholat, kita udah berbuat baik, pasti Allah masukin kita ke surga. Itu yang dipahami oleh Mu'tazilah, hadirin sekalian. Tapi paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu enggak mesti Allah itu ketika hambanya berbuat baik, sholat semuanya, itu Allah pastikan masuk surga. Enggak, hadirin sekalian. Dilihat nanti, dikoreksi nanti hatinya, hadirin sekalian, gitu. Dan ini hatinya, dia sombong apa enggak di ibadah, dia hatinya ria apa enggak ingin dilihat orang, dia hatinya ujub apa enggak nih bangga sama dirinya, dia hatinya suka enggak ingin diperhatiin sama orang, gitu hadirin sekalian. Itu penyakit hati tuh, yang namanya sombong, namanya ujub bangga diri, yang namanya sum'ah ingin diperhatiin orang, gitu, yang namanya ria ingin dilihat orang, gitu. Itu nanti dibersihin hadirin sekalian, gitu ya. Itu hadirin sekalian. Nah kemudian juga wa ala sidqir rusul, juga kita juga harus lebih hati kita, telinga kita itu juga harus mempercayai Rasul, ya. Percaya sama Rasul, sama Nabi kita, ya. Yang wajib kita imani kan Nabi kita ada 25 Nabi, ya. Kemudian dari 25 Nabi Allah saling lagi yang mendapat ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu kan ya. Nah kemudian sampai satu, ya,
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadirin sekalian. Ya, kalau Nabi Musa kan, Nabi Isa itu, Nabi Nuh itu kan walaupun dia dapat ulul azmi tapi dia punya istri sama anaknya dia kufur, nggak masuk Islam, dia nggak percaya sama bapaknya Nabi Nuh. Gitu hadirin sekalian. Ya. Nah, kemudian juga wa ma ayyadu bihi minal mu'jizat, dan apa yang diperkuat dengan mukjizat. Para rasul itu Allah kasih mukjizat, beda dengan manusia, beda dengan para wali Allah, gitu. Jadi itulah mukjizat itu sebetulnya untuk mengalahkan sihir-sihir mereka ke orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu untuk melemahkan mereka semuanya, bahwa ini betul-betul utusan Allah, yang wajib kamu imani ini utusan Allah. Begitu hadirin sekalian. Ya, Nabi Muhammad aja juga kan banyak nggak dipercaya, itu masih sihir katanya, begitu. Ya, tapi dengan terus-menerus Allah berikan mukjizat kepada nabinya, tapi akhirnya mereka beriman hadirin sekalian. Begitu. Kemudian juga hadirin sekalian adalah wa mahalla bimu'anadatihim bimu'anidihim min anwaril uqubat. Jadi juga kita harus, hati kita dan telinga kita itu selain memperhatikan ayat Allah, hadis Nabi, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, ya, manunggalnya Allah menciptakan makhluk, perintah Allah, kerajaan Allah, ya. Kemudian kita percaya sama Rasul, juga apa yang Allah buka dengan mereka itu membangkang, ya, kepada Allah min anwa'il uqubat, dari beraneka ragamnya itu siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak gitu. Nanti ada misalnya, ya, orang yang melalaikan sholat, ya, nanti nerakanya ada neraka sakor, begitu hadirin sekalian. Nanti juga ada orang-orang yang berpuasa, surganya ini khususnya surga rayyan, gitu hadirin sekalian. Ya. Jadi, ya, yang di sini adalah kita, hati kita, telinga kita, selain kita fokus kepada Quran dan hadis, fokus kepada kebesaran Allah, kita percaya dengan Rasul, baik diperkuat dengan mukjizat dari Allah, dan juga apa yang Allah buka nanti kebangkangan mereka itu dengan banyak azab Allah Subhanahu wa taala. Ada di, ya, umat nabi-nabi terdahulu kan diazab dengan hujan, dengan angin, dengan banjir hadirin sekalian, begitu ya, dengan penyakit taun, gitu, banyak, ya, aneka ragam itu. Kemudian hadirin sekalian adalah di sini wa ma warada fil yaumil akhir, dan apa yang nanti datang tentang hari akhir. Kita kudu yakin tuh dengan hari akhir, ya. Min itsabatil muhsinin, Allah akan berikan pahala kepada orang yang baik, wa mu'aqabatil musiiin, Allah juga akan memberikan siksa kepada orang yang berdosa, begitu hadirin sekalian. Karena kata Allah itu awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, ya. Apakah tidak cukup mereka, kata Allah begitu. Anna anzalna 'alaikal kitab, kami, kata Allah, udah turunin tuh Alkitab, Al-Quran. Kok kenapa kamu gak percaya, gitu kan, kata Allah. Yutla 'alaihim, telah dibacakan oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama-ulama kita. Apa gak percaya itu hadirin sekalian? Gitu. Dan banyak bukti-buktinya, fakta-faktanya ketika mereka itu gak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Jangan macam-macam hadirin sekalian, ya. Banyak kita lihat aja di media sosial, orang yang menghina Al-Quran, orang yang melecehkan Al-Quran, langsung kontan tuh, ya, Allah balas, ya, gitu hadirin sekalian. Kemudian itu sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama itu hati kita bisa yakin 100%, ya. Kita itu harus
konsen, perhatiin, kita punya hati amat telinga untuk dengerin ayat Allah, untuk dengerin hadis Nabi, juga untuk percaya kepada Rasul. Allah berikan Rasul itu mukjizat. Juga kita juga harus percaya dengan apa yang mereka, orang-orang yang membangkang kepada Allah, bahwa mereka nanti akan beraneka ragam mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian sebab yang kedua nih Pak hadirin sekalian, ayyan dzura bi ainil itibar fi malakutis samawati wal ardh. Hati kita bisa kencang, hati kita bisa kuat nih, bisa yakin bahwa kita itu melihat, bahwa kita memperhatikan bi ainil itibar, dengan pandangan ya, yang kita bisa ambil ibroh buat kita, pelajaran buat kita gitu. Apa itu? Ya, itu adalah fi malakutis samawati wal ardh. Allah itu menguasai, Allah itu rajain langit dan bumi begitu. Wa ma baqallahu fiha min ajaibil masnu'at, dan apa yang Allah tebarkan di bumi itu dan di langit min ajaibil masnu'at, daripada buatan-buatan Allah itu yang sangat menakjubkan. Allah ciptain bulan, Allah ciptain planet, Allah ciptain bintang, Allah ciptain matahari gitu. Allah ciptain daratan, tumbuhan, binatang, manusia. Ya, ada lautan hadirin sekalian. Ada ikan di dalamnya yang gak pernah habis-habis walaupun dipancingin, diambil gitu hadirin sekalian. Itu dari mana? Itu dari Allah. Ada buah yang gak habis-habis tuh hadirin sekalian. Ya. Ketika kita nanam satu biji, kalau menurut akal kita mestinya buahnya tumbuhnya satu biji. Tapi ini buahnya banyak hadirin sekalian. Bahkan kita petik, kita habisin, tumbuh lagi tuh buahnya. Padahal tuh tumbuhan gak pernah kita siramin, tumbuhan itu gak pernah kita pupuk, kasih pupuk yang bagus. Tapi dia tuh buahnya bisa tumbuh terus hadirin sekalian. Itu dari mana? Gitu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, misalnya tadi maghrib matahari terbenam. Siapa itu yang memasukkan matahari? Kemudian keluarlah bulan. Siapa yang mengeluarkan bulan? Itu kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Coba ini dunia dijadiin malam semua. Coba ini dunia dijadiin siang semua. Masya Allah. Bahkan berbagai negara itu beda-beda jamnya. Ya, misalnya kita di sini ya jam 7:10 ya. Ya di Mekah Arab Saudi masih sore ya, perbedaannya 4 jam atau 5 jam hadirin sekalian. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya manusia dari Adam sampai sekarang, itu beda-beda orangnya. Dia punya sidik jarinya beda-beda hadirin sekalian. Coba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ketika kita udah yakin itu tuh udah keyakinan kita 100% itu semua hadirin sekalian. Gitu. Jadi itu kita melihat dengan pandangan kita mengambil pelajaran. Allah itu menguasai langit, Allah itu menguasai bumi, dan juga apa yang Allah tebarkan di langit dan bumi daripada buatan-buatan Allah itu yang sangat ajib, yang sangat mengherankan, yang sangat mengagumkan, yang sangat takjub hadirin sekalian. Gitu. Ya. Kemudian wabadil mukawanat, ya, Allah indah itu, bikin indah di alam ini tuh. Dengan kalau kita ke Puncak, ke Bogor, Masya Allah, ke Bandung, itu beda-beda tuh udaranya. Kampung 2 dengan Kabupaten Tambun, Sono Gabus, beda-beda udaranya hadirin sekalian. Tuh kekuasaan Allah gitu. Ya. Kemudian juga kata Allah begini, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, ini kita, kata Allah, saya perlihatin kepada ente semua nih, kata Allah begitu. Kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah begitu kan, fil afaqi, di daerah-daerah gitu. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq,
Bahkan pada diri kita Allah perlihatkan tuh ciptaannya gitu kan ya. Hatta yatabayyana lahul haq, sehingga itu jadi nyata sama kita. Yatabayyana lahul haq, itu udah jelas bahwa itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Gitu hadirin sekalian. Nah, kalau kita udah melihat dengan pandangan secara ambil pelajaran bahwa Allah itu menguasai langit dan bumi, bahwa Allah itu tadi adalah menebarkan apa yang ada di bumi daripada buatan-buatan Allah yang sangat ajib, itu insya Allah kita akan yakin kepada Allah 100% hadirin sekalian. Gitu. Yang ketiga ini ayyamala ala muqtada ma amana bihi dhahiran wa batina. Ini sebab yang ketiga hadirin sekalian. Ya. Sehingga nanti hati kita bisa yakin 100% bahwa kita beramal atas apa yang menjadi tuntutan buat kita, ma amana bihi dhahiran wa batina. Apa yang kita beriman secara zahir dan batin gitu. Jadi kalau misalnya kita beriman secara zahir kepada Allah, begitu hadirin sekalian, itu kita dengan melakukan yang nampak di mata manusia tuh, yang kelihatan tuh, kayak sholat, kelihatan nama manusia, begitu. Kemudian haji, ya ada walimatus safar, ya ada pelepasan, kelihatan nama manusia, begitu, ya. Jadi wabatinan juga, kita secara batin kita juga harus yakin gitu. Ketika kita sholat, ya usolli fardhu isya 4 rakaat gitu. Kan dalam hati kita ini kita niat. Saya niat sholat isya 4 rakaat gitu hadirin sekalian, menghadap kiblat karena Allah. Nah nanti niat itu dalam hati dengan takbir kan harus dibarengi gitu. Dan juga kita punya batin, punya hati. Ini ketika kita lagi sholat, ini hati kita nggak kemana-mana nih. Hati kita nggak ada di pasar, nggak ada di kantor, nggak ada di rumah gitu. Fokus sama Allah. Gitu. Ini dikatakan beriman dengan batin, dengan hati gitu hadirin sekalian. Ya. Kemudian juga wa yastamiru fi dzalika wa yaqulul istitha'ah. Dia terus-menerus kayak gitu tuh, iman secara zahir, iman secara batin, ya. Wa yaqulul istitha'ah, ya. Dia juga melepaskan kemampuannya untuk melaksanakan kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi dengan begitu dia kerahkan semuanya itu, jiwa dan raganya itu untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita punya gisim, kita punya tubuh itu Pak, itu dimanjain. Banyak kita dimanjain kadang-kadang, ya. Sama salat subuh tuh kadang-kadang kita yang lemah. Ya. Kita lebih memenangkan tidur kita dibandingkan kita untuk menyuruh untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita manjain gitu. Bangunnya kalau kecilan gitu. Itu hadirin sekalian. Jadi kita punya jasad, kita punya batin pun juga harus kita perjuangkan. Jangan kita ikutin hawa nafsu. Ya. Makanya kata Habib Abdullah ini dikatakan di sini, ya, ta'arraf nafsaka, kenalin tuh hawa nafsu kamu. Kira-kira tuh nafsu kita yang paling besar di mana Pak? Yang kira-kira itu nafsu itu bakalan mengalahkan ibadah kita sama Allah. Kenalin tuh nafsu itu. Kalau kita udah kenalin tuh nafsu itu, la ta'manna wa ilaha. Jangan kamu merasa apa namanya ya, merasa aman dengan kesesatan nafsu kamu itu. Gitu. Kemudian pan nafsu ahbatu min sab'ina syaitanan. Nafsu itu adalah lebih keji daripada 70 syaitan hadirin sekalian. Gitu. Nah, makanya harus kita kenalin ke nafsu kita. Kayak kalau kata Muhammad Al-Busiri itu dalam salawatnya, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'an. Jadi nafsu itu seperti anak kecil gitu. Ya, anak kecil yang menyusui kepada ibunya. Kalau kita enggak sapi itu dari kecil, terus dia ngikutin terus.
Hatta sampai dewasa barangkali kalau nggak disapi. Begitupun nafsu kita harus disapi dari sejak dini gitu hadirin sekalian. Agar nanti kita enggak termanjai oleh nafsu kita. Gitu hadirin sekalian. Nah inilah ya Habib Abdullah Al-Haddad ya, dia berikan tuh 3 sebab agar keyakinan kita ini semakin mantap sama Allah. Gitu hadirin sekalian. Ini kita ngaji batin ya, kalau fikih kita ngaji fisik tuh tentang wudu, tentang sholat, begitu hadirin sekalian. Tapi kalau sholatnya nanti ada unsur riya, sholatnya ada unsur ujub, sholatnya ada unsur karena ingin diperhatiin orang, itu nanti dilemparin tuh pahalanya sama Allah ke mukanya. Nih sholat ente, nih puasa ente, nih zakat ente, nih haji ente. Ente haji ingin dikatakan ente seorang pahaji, begitu. Ente sedekah ingin dikata orang yang dermawan hadirin sekalian. Dilemparin pahalanya sama Allah, gitu. Nanti ada yang saya baca di kitab Maraqibul Hudi hadirin sekalian. Itu Sayyidina Mu'az, sahabat Nabi dengar hadis itu dia nangis hadirin sekalian. Nangis dia, gitu. Terseksek nangisnya, gitu. Ya, dia ingin berjumpa kepada Rasulullah, gitu. Itu dia dengar hadis itu dari Khalid bin Middan. Ya. Khalid bin Middan itu apa namanya? Diceritakan itu hadis kepada Mu'adz. Mu'adz nangis itu hadirin sekalian. Gitu. Berarti sholat saya ini ya Allah selama ini tidak berguna. Karena di hatinya ada riya, di hatinya ada hasad, di hatinya ada kibir hadirin sekalian. Nggak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, barangkali jamaah sekalian ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk waktu isya. Silakan. Ya, silakan. Salam. Ustaz, kita kan sholat fokus, lalu ingat apa gitu, itu sholatnya gimana itu? Langsung ada apa namanya terlintas ya dalam hati kita. Ya bagus tuh pertanyaannya. Ntar hari kita bahas di kitab ini. Nanti ada. Jadi memang ada kadang-kadang ya ketika kita memang lalai gitu ya. Itu sedetik gitu ya. Itu bakalan ada terlintas di hati kita. Menoleh, artinya dia berpaling dari Allah gitu. Itu memang setan terganggu kayak gitu. Cari dia salah, kira-kira mana nih hamba Allah yang lemah. Nah, dicari dia masuk gitu. Setan itu kan dia memang asyaitan ya jadi madudam. Setan itu kan memang dia berjalan di peredaran darah kita gitu. Makanya kata Nabi kita harus banyak puasa untuk mencegah, untuk kita itu memportal itu setan agar nggak masuk ke hati kita hadirin sekalian. Gak apa-apa kita walaupun terlintas sedikit, terus fokus lagi, konsentrasi lagi, gitu bang, ya, gitu. Ya tetap nanti ya, ibadahnya itu ya hadirin sekalian, tetap Allah Subhanahu Wa Taala terima nanti ya, gitu. Yang penting kan awalnya tadi itu dia takbirnya sama niatnya itu udah khusyuk. Adapun nanti ketika dia sudah mencoba memaksimalkan konsentrasi kepada Allah, dia baca-bacaannya, hatinya dia kosongkan, memang udah fokus untuk Allah gitu. Itu hadirin sekalian, terus di hatinya gak ada rasa sombong, di hatinya gak ada rasa ujub, di hatinya gak ada rasa sum'ah ingin diperhatiin orang gitu. Karena Allah dah walaupun terlintas dikit banget gitu, insya Allah terima gitu. Ya, tidak sekali. Terusin, jangan diikutin tuh nafsunya. Gitu. Tadi. Jadi gini bang, ketika dia imannya udah kuat dalam kitab ini walaupun angin yang begitu kencang, walaupun apa godaannya itu nggak bakal tergoyahkan dia. Gitu.
Berarti itu nanti kekuatan keyakinan imannya itu masih ada 99% kurang satu. Tuh, makanya dia masak ke setan. Gitu sekali. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa bedanya dengan gangguan setan? Beda. Karena hawa nafsu biasanya dilakukan oleh seseorang itu disertai dengan gangguan setan. Udah dari hawa nafsu kita, apa itu hawa setan atau hawa nafsu itu, untuk mengetahui itu setan atau hawa nafsu itu bagaimana? Jadi apakah hawa nafsu itu semata-mata hawa nafsu kita, gitu kan ya? Atau memang itu adalah setan, gitu. Jadi begini Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu. Allah itu ilhamkan di dalam jiwa manusia ada yang namanya takwa, ada yang namanya fujur. Ya, fujur itu yang zalim, begitu. Ya. Jadi Allah itu ciptain kepada kita ada yang baik, ada yang buruk. Tinggal kitanya yang gunain. Gitu. Kayak kita dikasih pisau nih. Kita dikasih pisau. Pisau ini buat kita belah buah, buat kita ngiris bawang, buat kita masak. Apa pisau ini buat kita untuk memalak orang, atau pisau ini untuk membunuh orang, gitu. Jadi pisau itu Allah ciptakan bagus. Jiwa itu, nafsu itu Allah ciptakan bagus. Jadi ada nafsu yang baik, yang mutmainnah. Ada nafsu nanti yang lawamah, yang jelek, gitu. Nah nanti nafsu yang lawamah ini yang harus kita hindarin. Kita pakai nanti nafsunya yang al-mutmainnah, gitu. Jiwa yang tenang, gitu. Ya. Nah ketika nanti nafsu itu kita jalanin, hawa itu kita jalanin, berarti kita ngikutin perintah setan, gitu. Karena memang setan ya nggak ada baiknya, gitu hadirin sekalian. Karena itu nafsu itu adalah yang perbuatan setan, gitu. Jadi ketika nanti ada orang ngikutin hawa nafsu itu, berarti ngikutin jalannya setan, gitu. Ya. Jadi bahwa Allah berikan nafsu itu ada dua, ada nafsu jiwa yang tenang, ada yang lawamah, yang tidak baik, gitu. Tinggal kita nanti pilihnya, gitu. Berarti kalau kita ngikutin hawa nafsu, sama aja kita ngikutin perbuatan setan, gitu. Gitu Pak. Jadi pada dasarnya nafsu itu ciptaan siapa? Allah, gitu. Allah kasih nafsu, ada yang baik, ada yang gak baik, gitu. Nah ketika kita ngikutin nafsu yang gak baik itu yang nafsu yang gak baik itu yang perbuatan setan tuh, gitu. Kalau sudah kita ngikutin perbuatan nafsu itu, maka ya kita sama kayak setan ngikutin perbuatan setan, gitu. Udah begitu, ya udah setan masuk di dalamnya, tambahin, gitu hadirin sekalian. Ya mudah-mudahan kita ini bisa ngamalin ini hadirin sekalian. Ada lagi terakhir? Ada Bang? Cukup. Yang lain? Cukup ya. Ya mudah-mudahan ini kita bisa ngamalin semua keyakinan kita menjadi keyakinan kekuatan iman yang 100%, seperti para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita salah satu hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin.